Pemirsa, untuk membahas mengenai konflik yang terjadi di Sudan, kita telah terhubung dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Selamat siang, Prof. Hikmah. Selamat siang. Ya, Prof, perebutan kekuasaan militer dan pasukan militer yang sebelumnya memerintah bersama, kemudian membuat ratusan warga sipil menjadi korban, dan sejumlah negara juga telah mengevakuasi warganya yang ada di Sudan, termasuk Indonesia. Bagaimana Anda melihat konflik internal yang terjadi di sana? Ya, konflik internal ini sebenarnya pertama adalah di Sudan memang sering kali terjadi konflik internal. Dan di Sudan juga sering terjadi yang disebut sebagai kudeta. Tahun 2019 ada kudeta terhadap pemerintahan Omar Bashir yang kemudian ditransisikan dengan pemerintahan sipil. Nah, pada tahun 2021 Perdana Menteri ketika itu juga dikudeta oleh kekuatan militer, kalau saya tidak salah level seperti panglima dari militer di Sudan. Lalu kemudian sebelum digulingkan itu ada RSF. Jadi ini Rapid Support Forces yang dibentuk oleh Presiden sipil di Sudan, Perdana Menteri sipil di Sudan, yang sebenarnya mereka tidak tergabung di dalam militer atau angkatan bersenjata dari Sudan. Nah, ini yang kemudian ingin dipertahankan bahwa keberadaannya itu tetap di luar angkatan perang, tetapi oleh militer Sudan mereka diminta untuk menjadi bagian dari angkatan perang dari Sudan. Inilah yang kemudian memunculkan clash, gitu ya, memunculkan konflik yang dimulai pada tanggal 15 April yang lalu. Nah, dalam konteks seperti itu, tentu militer dari Sudan itu yang tidak terima dan kemudian melakukan penyerangan-penyerangan terhadap RSF. Nah, RSF ini Rapid Support Forces ini ternyata juga sudah besar dan mereka disebut sebagai paramilitary. Jadi mereka ini bukan militer dalam arti sesungguhnya, tapi paramilitary yang sebenarnya akan mendukung dari Perdana Menteri yang sipil untuk sampai pada pemerintahan sipil di Sudan. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, itu gambarannya, Prof. Tapi bagaimana dengan konflik yang berkepanjangan ini? Dapatkah kekuatan luar menghentikan konflik di Sudan? Lalu bagaimana menghentikan konflik di sana jika beberapa negara yang mencoba menjadi mediator upaya perdamaian justru beresiko membuat situasi menjadi rumit? Nah, ini yang jadi permasalahan karena ternyata negara tetangga juga punya kepentingan di Sudan ini, faksi mana yang mereka ingin dukung. Belum lagi juga Amerika Serikat, bahkan juga Rusia juga ada di dalam persaingan-persaingan ini. Kepentingannya macam-macam. Kepentingan memang Sudan ini sangat strategis. Ada kepentingan ekonominya, ada kepentingan bagaimana warna Islam yang akan diwarnai di sana, dan lain sebagainya. Sehingga pada saat sekarang ini memang sulit untuk mendamaikan perang yang terjadi. Dan yang dikhawatirkan tentu ini akan menjadi perang saudara yang sulit untuk bisa didamaikan. Nah, dalam perspektif seperti ini, menurut saya seharusnya Perserikatan Bangsa-Bangsa harus sudah turun. Dewan Keamanan PBB harus bisa membahas permasalahan yang ada di Sudan di tingkat Dewan Keamanan PBB, dan kemudian Dewan Keamanan PBB lah yang akan mencari solusi, membuat resolusi-resolusi agar perdamaian dan stabilitas di Sudan ini bisa terjaga. Karena sekali lagi memang ini masalah internal, tetapi sudah sampai pada titik yang akan membahayakan perdamaian internasional. Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa harus turun. Seperti Jadi itu. Anda menganggapnya mau tidak mau intervensi dari eksternal ini memang harus segera ada untuk mengatasi dari konflik internal ini ya, Prof. Hikmah? Ya, sebenarnya konflik eksternal itu kalau misalnya tidak dinaungi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kita khawatirkan adalah dia juga punya kepentingan-kepentingan di Sudan. Dan ini akan memperburuk situasi di Sudan, bukannya akan memperbaiki situasi. Oleh karena itu yang tadi saya sampaikan,
sudah waktunya agar Dewan Keamanan PBB melihat permasalahan ini dan membahas permasalahan yang ada di Sudan karena sudah sampai pada taraf mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Jadi ini yang harusnya dilakukan melalui lembaga atau organisasi internasional berupa Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baik, terima kasih atas penjelasannya Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, telah bergabung di kesempatan Metro siang kali ini.